Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis metode activity based costing dalam proses bisnis mold and dice. Sebelum itu, terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom MM MPD. Kemudian Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Diah Puspitasari. Kemudian Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Haji Syamsul Bahri MKom MM. Kemudian dosen pembimbing Bapak Yahya Maraardi Eskom MKom. Selanjutnya, saya akan mengenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua, Muhammad Rizky Ardiono, dengan NIM 63220686. Kemudian, Kenalkan, nama saya Anissa Nurwigati dengan NIM 63220321. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ratnawati dengan NIM 632201. jadi di sini saya akan membahas tentang apa saja sih yang akan kami bahas di materi ini. Yaitu yang pertama ada studi kasus, kemudian ada sistem yang saat ini berjalan, kemudian ada sistem usulan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada penutup. Setelah itu saya akan membahas tentang ruang lingkup. Yang pertama, industri mold and dice. Fokus pada perusahaan yang bergerak dalam pembuatan cetakan dan pelatan pembentuk. Yang kedua, proses produksi. Analisis terhadap berbagai tahapan dalam pembuatan mold and dice, termasuk desain, pemesanan, perakitan, dan pengujian. Kemudian yang ketiga ada struktur biaya. Identifikasi dan klasifikasi berbagai jenis biaya yang terlibat dalam produksi mold and dice. Kemudian yang keempat ada penerapan ABC, yaitu implementasi metode ABC dalam konteks spesifik industri mold and dice. Kemudian ada perbandingan metode, analisis komparatif antara ABC dan metode biaya tradisional dalam industri ini. Yang keenam, ada studi kasus, yaitu penerapan ABC di perusahaan-perusahaan mold and dice. Kemudian, dampak terhadap pengambilan keputusan, yaitu analisis bagaimana ABC dapat mempengaruhi keputusan manajerial dan strategi bisnis. Yang terakhir, teknologi pendukung, yaitu eksplorasi perangkat lunak dan alat yang dapat membantu implementasi ABC. Setelah itu saya akan membahas tentang sejarah perusahaan mold and dice. Dari studi kasus yang kami analisis, sejarah perusahaan terbentuknya bagian mold and dice sejak tahun 2021, yang dimana pada saat itu kepemimpinan masih dikelola secara mandiri dan belum berbentuk sebagai divisi. Namun, sejak tahun 2022, tim pengelolaan meresmikan berdirinya bagian tersebut dan berjalan sampai saat ini. Kemudian, di sini ada struktur organisasi dalam perusahaan mold and dice. Struktur organisasi yang terdapat pada bagian mold and dice sebagai berikut, yaitu yang pertama ada direktur, kemudian ada supervisor, kemudian ada koordinator lapangan yang dianggotai oleh 2 operator dan 2 SI. Setelah itu ada namanya proses bisnis berjalan. Proses bisnis sistem berjalan yang saat ini dilakukan pada perusahaan tersebut masih bersifat manual, atau bisa disebut dengan belum terdapat sistem, sehingga masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama pada sistem akuntansi keuangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Kepada Anissa saya persilakan. Oke, sebelumnya saya terima kasih kepada Ardi yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menjelaskan tentang activity diagram yang terjadi saat ini di dalam proses bisnis mold and dice, yang dimana sistem berjalan saat ini ada karyawan, HRD, dan manajer.
Karyawan di sini melakukan absensi secara manual, lalu HRD mendata karyawan apakah kehadirannya masuk atau tidak dan menjalankan lembur atau tidak. Selanjutnya, HRD mendata semua total kehadiran bulanan di dalam Excel dan menyerahkannya kepada manajer untuk dianalisis. Untuk activity diagram flow chart proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan selanjutnya, itu ada marketing, ada purchasing, ada produksi, ada quality, ada logistik atau delivery, ada accounting dan customer. Yang dimana sistem berjalan di sini, si marketing membuat penawaran, kemudian customer memilih penawarannya, lalu memesan barang. Setelah itu marketing menerima pesanan, purchasing menyiapkan pesanan, lalu produksi memproses barang pesanan, kemudian quality melakukan quality test. Untuk logistik, menyiapkan pengiriman dan melakukan pengiriman ke customer. Lalu customernya menerima pesanan dan memberikan surat jalan. Kemudian accountingnya membuat penagihan kepada customer, lalu customer menerima invoice dan melakukan pembayaran. Selanjutnya accounting menerima pembayaran. Untuk proses sistem berjalan yang saat ini, semua terdata di dalam Excel dan dilakukan secara manual dan belum terstruktur sebagaimana dalam sistem bisnis. Selanjutnya ada sistem berjalan masukan. Di sini, customer memesan produk, lalu admin mengonfirmasi pesanan, kemudian admin membuat invoice pembayaran. Setelah itu, customer menerima invoice pembayaran, kemudian customer melakukan pembayaran. Setelah itu, accounting mengonfirmasi pembayaran, lalu membuat nota pembayaran, kemudian customer menerima nota pembayaran. Untuk sistem berjalan spesifikasi dalam bentuk dokumen keluaran, yaitu perusahaan membeli persediaan kepada supplier, lalu supplier mengonfirmasi pembelian dan membuat invoice pembelian, kemudian accounting menerima invoice pembelian dan melakukan pembayaran ke supplier. Lalu supplier mengonfirmasi pembayaran dan mencetak invoice pembelian, lalu supplier melakukan pengiriman dan perusahaan menerima pengiriman dari suppliernya. Selanjutnya ada dokumen masukan dan keluaran dalam proses bisnis small and dash, yang dimana ada plan, aktual, dan cost saving. Plan di sini adalah biaya atau budget anggaran yang dilakukan sebelum penawaran ke customer. Lalu ada aktual, adalah update data anggaran yang terjadi di lapangan atau hasil pengeluaran anggaran yang terjadi di produksinya. Lalu cost saving adalah sisa biaya dari plan dan aktual yang terjadi di dalam proses bisnis small and dash-nya. Permasalahan dari perusahaan, jadi sistem yang dijalankan perusahaan itu masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan pengelolaan biayanya yang kurang akurat dan lambat, sehingga kami ingin memberikan usulan digital untuk mempermudah proses pekerjaan menjadi sistematis dan komputerisasi dengan cepat. Selanjutnya saya akan membahas tentang alternatif penyelesaian masalah, mengembangkan sistem informasi terkomputerisasi yang mencakup fitur pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data biaya berbasis aktivitas. Sistem ini harus dilengkapi dengan perangkat lunak pendukung seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, dan pelatihan bagi karyawan untuk memastikan data yang dimasukkan akurat dan proses berjalan lebih efisien. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelaporan biaya, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengurangi kesalahan manusia atau SDM-nya. Selanjutnya, ERP adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk mengalokasikan atau mengotomatisasikan proses bisnis utama dalam sebuah perusahaan. ERP mencakup berbagai modul seperti keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, manajemen persediaan, produksi, dan penjualan. Contoh perangkat lunak dari ERP sendiri yang paling populer meliputi SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics. Lanjut kepada sistem
usulan yang pertama, yaitu activity diagram usulan dalam proses bisnis small and this. Dari tim marketing akan membuat penawaran, kemudian customer akan memilih penawaran. Setelah itu customer akan membuat PO atau purchase order. Kemudian tim marketing mengonfirmasi PO tersebut dari customer. Setelah itu marketing meneruskan ke tim akunting. Akunting di sini dia akan mendata budget yang akan diperlukan. Kemudian akunting memberikan budget anggaran kepada produksi. Kemudian dari produksi akan memproduksi barang. Jika terdapat sisa budget, maka manajer akan menyimpan budget perusahaan. Bisa dilihat pada diagram di samping. Selanjutnya adalah sistem use case diagram usulan dalam proses bisnis small and this. Customer di sini biasanya melakukan penawaran dan PO atau purchase order. Lalu tim marketingnya membuat penawaran dan mengonfirmasi PO dari customer. Selanjutnya tim produksi akan memproduksi barang. Akunting di sini bertugas untuk menyiapkan budget, melihat data produksi barang dan mendata sisa budget. Yang terakhir ada manajer di sini bertugas untuk melihat data barang, melihat data pengeluaran anggaran, dan menyimpan sisa budget setelah diproduksi barang tersebut. Bisa dilihat pada diagram di gambar ya. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Dari hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Activity Based Costing atau ABC ini dalam industri small and this yang menunjukkan bahwa pengelolaan sistem akuntansi yang baik itu dapat memberikan informasi keuangan yang penting bagi manajemen. Ya, dengan menggunakan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Penerapan ABC ini diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi serta mengelola biaya secara lebih efektif. Namun, tetap saja pasti ada tantangan dalam implementasi ABC juga perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan akan manajemen yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis tersebut. Selanjutnya di bagian sarannya, saran dari hasil analisa dan penelitian pada area perusahaan yang dilakukan yaitu yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan strategi yang cepat dan akurat dengan sistem pendukung yang memadai sehingga mempermudah pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem akuntansi yang diterapkan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan mengikuti saran-saran ini diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan metode Activity Based Costing dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang terakhir yaitu referensi sumber analisis. Salah satunya jurnal dari Fullbox aplikasi komputer dikompresi ada di bagian paling atas, dan untuk selanjutnya bisa dilihat pada halaman tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.